wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelas 4A Manajemen Pemasaran. Saya Putri Widya Hastuti. Saya Veronica Claudia. Di sini kami akan membahas tentang studi kasus pengembangan kecerdasan buatan untuk optimalisasi industri. Baik, di sini saya akan membahas pembahasan pertama yaitu pendahuluan, di mana di antara aplikasi perangkat lunak yang muncul saat ini ada salah satu artificial intelligence atau AI yang adalah salah satu jalur paling cepat berkembang, yang dimana AI ini melibatkan interpretasi dari data eksternal, pembelajaran, dan pelaksanaan tugas-tugas cerdas lainnya. Menurut riset pasar Praktika berkata bahwa AI akan berkembang pesat di beberapa tahun yang akan datang, dengan pendapatan 9,5 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 118,6 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 yang akan datang. Nah, studi ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor kontekstual pengembangan AI dan hubungannya dengan peluang bisnis. Kecerdasan buatan. Nah, sistem AI ini didefinisikan sebagai sistem perangkat lunak yang menyertakan modul AI sebagai satu-satunya atau bagian penting. Seperti sistem perangkat lunak lainnya, sistem AI ini dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan bisnisnya. Misalnya, perangkat lunak AI ini dibuat untuk mengotomatiskan pengisian formulir di perusahaan untuk menyediakan solusi bagi manajemen hubungan pelanggan. Jadi itu AI ini dibuat sebagai mediator untuk menghubungkan antara perusahaan startup dengan klien mereka. Seperti menggunakan chatbot untuk mengurangi biaya layanan bagi perusahaan. Baik, selanjutnya itu ada aspek teknik dari sistem kecerdasan buatan. Ada 9 langkah alur kerja dari pengembangan AI di Microsoft. Yang pertama itu ada mode recruitment, lalu ada data collection, lalu data cleaning. Setelah melakukan data cleaning, kita akan melabelin data. Setelah melabel data itu ada feature engineering, yang dimana fitur ini dilakukan untuk mengekstrak dan memilih feature yang informatif untuk model AI. Setelah melakukan feature engineering, kita akan melakukan model training, lalu kita melakukan model evaluation, model deployment, lalu yang terakhir itu ada model mentoring, yang dimana model ini dapat digunakan dan dipantau dalam konteks dunia nyata. Jadi banyak banget ya alur-alurnya untuk membuat AI ini. Iya, jadi sangat pusing. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam mengembangkan sistem kecerdasan buatan. Tantangan ini dapat dikelompokkan ke dalam 7 kategori. Yang pertama ada kebutuhan, manajemen data, desain dan implementasi model, konfigurasi model, pengujian model, evaluasi dan penerapan, dan yang terakhir ada proses dan praktiknya. Nah, dalam sistem AI ini data merupakan fondasi untuk algoritma dan komputasi, tetapi menghadapi tantangan dan pengelolaan, penyimpanan, dan pemrosesan. Walaupun ada tantangan teknis dalam model dan evaluasi, masalah proses dan praktik juga masih harus diperhatikan. Jadi di studi kasus ini ada beberapa tantangan yang telah diungkapkan, yaitu proses yang tidak terdefinisi, tantangan seperti tantangan komunikasi, kompetensi tim, dan estimasi upaya. Namun dari tantangan-tantangan ini diklaim dalam konteks umum, jadi tidak ada wawasan yang ditindaklanjuti seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di esensi SEMAT. Nah, kamu tahu nggak sih, Wit, apa itu SEMAT? Jelas tahu dong, SEMAT itu adalah Software Engineering Method and Theory, yang dimana SEMAT ini adalah sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh Ivar Jacobson dan rekan-rekannya, yang bertujuan untuk mengatasi tantangan utama. Jadi itu di esensi SMART itu ada 7 kategori nih. Nah, kamu tahu nggak sih apa 7 kategori dari esensi SMART itu? Nah, 7 kategorinya itu yang pertama ada peluang. Peluang itu adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu, misalkan membangun atau meningkatkan perangkat lunak untuk memenuhi tujuan dan dalam menghasilkan nilai. Nah, yang kedua ada pemangku kepentingan, seperti individu, organisasi, atau kelompok yang berkepentingan dalam mengembangkan pengoperasian sistem perangkat lunak. Nah, yang ketiga ada persyaratan, yaitu menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh sistem perangkat lunak, tetapi tidak mengungkapkan bagaimana hal itu harus dilakukan. Nah, yang keempat ada sistem perangkat lunak. Nah, ini mencakup fungsional, kualitas, dan perluasan. Yang kelima yaitu tim. Tim ini yang mengutamakan kolaborasi beragam kompetisi dan keterampilan untuk mencapai efektivitas tim. Yang keenam ada bekerja dengan memperhatikan jumlah tugas untuk
mengimplementasikan persyaratan. Pekerjaan ini dipersiapkan, dikoordinasikan, dan dilacak oleh tim. Dan yang terakhir ada cara kerja. Cara kerja itu adalah tentang praktik, proses, taktik, alat, metode, strategi yang digunakan oleh tim untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi itu adalah 7 kategori dari esensi SMART. Baik, selanjutnya kita akan mencontohkan studi kasus dari perusahaan UKM yang berkantor pusat di Oslo, Norwegia. Perusahaan ini memiliki 70 hingga 100 karyawan yang dimana karyawan ini terus berkembang. Proyek yang diwawancarai adalah deteksi kegagalan di smart grid. Nah, idenya ini adalah sebuah drone yang diterbangkan sepanjang garis grid dan dapat mengirimkan gambar garis tersebut kembali ke pusat, yang dimana komponen AI ini akan berjalan dan mendeteksi komponen grid yang rusak. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi yang ada di jurnal tersebut. Nah, model yang dapat dijelaskan ini diharapkan dapat meningkatkan adopsi dengan membangun kepercayaan. Namun, kemampuan ini menjelaskan tidak dianggap sebagai persyaratan yang non-fungsional yang didorong oleh bisnis. Nah, temuan ini menunjukkan adanya kekhawatiran yang belum dieksplorasi dalam literatur rekayasa perangkat lunak. Jadi pengembangan AI ini seringkali memerlukan kolaborasi antara perusahaan karena kebutuhan dari AI ini datanya cukup besar serta masalah privasi, keamanan data, perlindungan kekayaan intelektual yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Nah, jadi kesimpulannya itu kemajuan dalam teknologi data, algoritma pembelajaran mesin, dan sumber daya komputasi telah memungkinkan pengembangan dan adopsi AI secara praktis dalam sistem perangkat lunak yang besar. Namun, ada pemahaman yang relatif terbatas tentang proses dan praktik rekayasa untuk pengembangan AI, terutama pedoman untuk mengadopsi praktik-praktik ini dalam konteks perusahaan mereka. Jadi dengan ini jumlah tim AI meningkat pesat di berbagai industri. Temuan ini meningkatkan kesadaran akan beberapa faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem AI dari perspektif bisnis. Baik, demikian dari kesimpulan studi kasus pengembangan sistem kecerdasan buatan untuk optimalisasi industri dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang.